Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya, Bu Ati. ya, Moga Bu Ati. ya. Apa kabar Bu Ati? Sehat, Oh, sehat, Bapak. alhamdulillah. Ya. Silakan duduk Oh dulu, Bu ya, Ati. terima Oke. kasih. Ya. Tiga. Ini Bu Ati. Sehat, Sehat nih, Bu, Bapak. oke? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana untuk hari ini mengajar full, Bu? Iya betul. Oke. Tadi ngajar jam pertama sampai terakhir, makanya agak lelah dikit. Oke, sangat kelihatan sekali dari Iya. wajah Bu Ati, Bu. Agak capek sekali. Iya, Ya. iya. Kemudian Bu, sepertinya juga Bu Ati ingin menyampaikan sesuatu, Bu. Iya. Barangkali nanti dengan kita coaching atau kita berbicara diskusi seperti ini nanti ada solusi dari masalah Bu Ati. Iya. Oke. Betul Bapak. Ini maaf ganggu waktunya Bapak. Enggak apa-apa, Bu. Santai Ya. aja, nggih. Ini saya istilahnya ingin menyampaikan kebingungan saya Nggih. tentang ini Bapak. Kemarin kan tahun kemarin kan saya ngajar mesin industri, Nggih. kemudian kuliner. Ya. Tahun ini juga sama Bapak. Oke. Jadi saya itu kadang ya Ada sebagai kejenuhan, Bu, ya? iya betul Pak. Betul. Agak bosan gitu loh Bapaknya. Baik, saya menangkap dari permasalahan Bu Ati itu terkait dengan kejenuhan Bu Ati, Bu, ya, yang hampir tiap tahun mendapat tugas pengajar, kalau nggak di mesin industri, di kuliner, seperti Bu, ya. Iya, betul, Baik, Pak. sebelum kita melanjutkan pembicaraan lebih lanjut, Bu, kita akan membuat kesepakatan, Bu, ya. Iya. Kita sepakati dulu, mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada hari ini, pada siang hari ini, bisa mendapatkan suatu kemanfaatan. Nah, Amin Bapak. kira-kira dari tujuan kita coaching seperti ini yang ingin Bu Ati dapatkan apa nggih? Iya betul Bapak. Saya ingin ini ya Pak, mengajarnya lebih semangat lagi dan tidak merasa bosan karena kadang keadaan guru itu berpengaruh terhadap proses belajar mengajar Bapak gitu. Saya Ya. sepakat sekali Bu. Nggih. Berarti Bu Ati ingin ada solusi Bu, ya, Iya, biar betul. mengembalikan semangat dalam mengajar seperti itu Bu, ya. Iya. Oke. Kemudian Bu Ati, kira-kira apa sih Bu yang mendasari Bu kecenderungannya itu Bu Ati mengalami penurunan semangat dalam mengajar itu? Kalau boleh saya tahu, Iya. yang dirasakan Bu Ati itu apa Iya. akhir-akhir ini itu? Betul Bapak. Jurusan mesin industri dan kuliner kan memang butuh ekstra untuk gurunya. Betul. Karena mereka dari kalau ranking PPDB itu agak menengah Bapak. Menengah, gitu. Jadi saya ngajarnya itu ekstra tenaga dan pikiran Bapaknya. Oke. Berarti terkait dengan intake-nya juga ya Bu, Iya, ya, inputnya pada awal PPDB juga dibandingkan yang lain agak lebih rendah mungkin Iya, dibanding yang lain. Oke. Kemudian Bu, selama ini Bu Ati mengajar kemudian mengamati, kalau kita misalkan pakai rank ya Bu, ya, dengan kelas yang Bu Ati ajar ini yang mesin industri itu kira-kira berada di level berapa Bu kemampuannya? Kalau boleh saya tahu. Kalau kita rank dari 1 sampai 10 Bu, ya, 1 yang terendah, 10 yang tertinggi, yang Bu Ati ajar mesin industri itu di level berapa? Iya, betul Bapak. Memang untuk sekolah kami untuk yang rank atas itu kendaraan ringan, sama TKJ, sama akuntansi. Kemudian untuk yang tinggi itu saya rank 8 sampai 9 mungkin 9, ya. Tapi untuk 2 jurusan itu saya rasakan untuk kalau saya beri rank 8 itu kayak belum maksimal. sampai. Makanya saya beri nilai itu 6 Bapak. 6 biasa sekali. 6 dari yang mesin industri Bu, ya, dibandingkan dengan level yang lain, betul. Iya. Baik Ibu, tentunya juga Bu Ati ingin mengharapkan suatu yang lebih baik ya Bu, ya. Nah, kalau boleh Bu, Ibu Ati itu punya keinginan ya Bu, ya, yang Bu Ati ajar kelas yang tadi yang membuat Ibu mungkin jenuh dari tahun-tahun mengajar kelas tersebut yang berada pada level 6 itu ingin dinaikkan di level berapa? Iya. Untuk yang ini mesin dan kuliner saya maunya sih 8 Bapak, 8. Biar mereka itu setara dengan jurusan yang lain ya. Memang untuk sementara ini saya ekstra banget untuk cara pembelajarannya kayak gitu. Itu Bapak.
Baik, tidak muluk-muluk Bu ya, Ya, tapi intinya Bu Ati mempunyai progres, ada sesuatu yang lebih baik ya Bu ya, yang tadinya 6 ingin menjadi 8 seperti itu. Oke. Nah, kira-kira usaha Bu Ati yang Bu Ati lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut Bu, strateginya apa Bu? Iya, Kalau betul. boleh tahu. Betul Bapak, strategi yang saya terapkan kepada jurusan mesin dan kuliner kan satu, saya terapkan anak untuk belajar senang dulu dalam bahasa Inggris Bapak, fun dulu ya, happy dulu. Jadi kadang sama mereka itu untuk kompetensi speakingnya nggak saya tekankan. Alhamdulillah sekarang ada kurikulum Merdeka, jadi saya sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka, anak bahagia, senang gitu. Mungkin di dalam bahasa Inggris mereka kurang, tapi di skill lain mungkin bisa gitu ya. Jadi anak-anak itu unik Bu ya, betul Bapak. Semuanya bisa. Oke, luar biasa tadi Bu Ati sudah menyampaikan ada suatu strategi Bu ya. Betul. Ada yang diterapkan Bu Ati pertama dengan fun dulu dalam belajar seperti itu. Nah, kemudian Bu Ati, kalau misalkan itu sudah kita mulai Bu, dengan strategi tadi membuat pembelajaran kita menjadi fun dulu, anak menyukai bahasa Inggris, yang nantinya keinginan kita adalah merubah rank level tadi jadi dari 6 menjadi 8 atau 9 Bu ya. Nah, kemudian ada nggak Bu kira-kira pelibatan dari guru-guru yang lain untuk kerjasama mungkin Bu? Nah, betul yang Bapak. dibutuhkan gitu. Iya, betul. Untuk rekan sejawat mungkin ada yang membantu saya ya. Nanti mungkin saya kolaborasi dengan teman sejawat yang mau istilahnya bersama-sama untuk mengajar di mesin dan kuliner Bapak ya. Insya Allah ada gitu. Berarti ada beberapa alternatif Bu ya, kita membuat pembelajaran fun, kolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira ada strategi yang lain Bu, ide yang lain mungkin yang mau diaplikasikan gitu Bu, belum dilaksanakan. Iya betul. Mereka kan kadang pikirannya lambat. Makanya saya strategi menggunakan media pembelajaran mungkin sesuai dengan kekinian IT. Kadang kan mereka suka main HP game kayak gitu ya. TikTok, makanya sekarang pembelajarannya kadang untuk speaking mereka bentuknya nyanyi Bapak. Kalau mungkin di akuntansi atau kendaraan ringan itu mereka dialog mau, tapi kalau untuk jurusan 2 ini kayaknya agak sulit. Ya udah, nanti pakai nyanyi aja untuk secara otomatis mereka mau berkomunikasi bahasa Inggris, tapi strategi pembelajarannya beda Bapak. Penerapan strategi pembelajaran luar biasa sekali Bu Ati tadi bisa mengawali dengan fun, kemudian kolaborasi, dan ide yang baru lagi itu tentang strategi pembelajaran yang mungkin kita bedakan Bu ya, difference kalau nggak salah baik Ibu. Bu Ati sudah punya rencana yang sangat bagus sekali, bisa diterapkan. Kemudian kira-kira Bu eksekusi waktunya kapan dilaksanakan gitu Bu? Bapak, ini kan kemarin Agustus banyak kegiatan mungkin insya Allah September ini Bapak atau mulai minggu depan kami atau saya berusaha untuk bersabar lagi untuk mendidik anak-anak kuliner dan mesin Bapak Bu. Berarti Bu Ati sudah punya komitmen Bu untuk September ini akan dilaksanakan Ibu. Siap. Nah, insya Allah itu menjadi ikhtiar Bu Ati Bu untuk menjadikan progres yang lebih baik, menjadikan anak-anak yang tadinya memang levelnya masih dianggap kurang, dengan strategi yang Bu Ati sampaikan bisa nanti meningkatkan. Nah, sekaligus tadi menjawab dari permasalahan Bu Ati dengan mungkin level yang naik, Bu Ati juga kejenuhannya sudah teratasi Bu ya. Kemudian dengan aktifan siswa yang berubah, juga nanti Bu Ati punya semangat lagi dalam mengajar di 2 jurusan tadi, terutama di mesin dengan kuliner.
Baik Bu Ati, untuk percakapan hari ini saya kira cukup ya Bu Iya, Ati, nggih. terima kasih Bapak. Sama-sama Ya, Bu ganggu Ati. waktunya. Bukan, Bu. Ya. Semoga permasalahan Bu Ati itu dengan ide yang luar biasa tadi bisa diterapkan di sekolah dan harapannya nanti bisa ada perubahan yang signifikan. Amin, amin, amin. Itu ya, Bu, nggih. Iya, terima kasih Bapak. Nggih, Iya, sama-sama. saya kembali Nggih. mengajar lagi. Monggo, Nggih, Bu Ati. terima kasih. Nggih, 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 silakan. nggih. Nggih. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ati. Iya, selamat siang. Mohon maaf waktunya Bu. Iya, Nggih. monggo Pak Nanang. Nggih, terima kasih Nggih. Bu Ati. Izin duduk Bu. Iya, terima Nggih. kasih Baik. Pak Nanang. Udah, alhamdulillah Pak Ati. ya. Nggih. Gimana kabarnya Pak Nanang? Alhamdulillah sehat Ibu Ati. Iya. Cuma memang agak melelahkan hari ini Bu. Iya, iya. Agak lumayan menguras tenaga Iya. karena mengajar dari pagi sampai ya agak siang tadi Bu. Iya. Setelah Jumat nggih. Iya, iya, iya. Nggih. Gini, Pak Nanang ke sini, saya berterima kasih sekali. Nggih. Ngomong-ngomong, Nggih. ada yang saya bisa bantu, Nggih, Pak betul, Nanang? Bu Ati. Nggih. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu. Iya. Bu Ati sudah meluangkan waktu karena saya ada memaniatkan Bu untuk bertemu Bu Ati ingin konsultasi lah Bu ya. Oh iya. Karena permasalahan yang saya hadapi memang Bu, ini Iya. terkait dengan pembelajaran kelas yang Iya. saya ampu Bu, terutama karena pada beberapa kelas yang saya ampu ini semangat belajar anak-anak terutama waktu yang saya ajar nggih Bu, Iya. matematika memang kurang begitu antusias, terutama pada waktu pembelajaran itu anak semangatnya turun Bu, seperti itu Bu. Iya. Betul Pak Nanang. Untuk antusias siswa memang kadang berpengaruh terhadap pembelajaran. Betul sekali. Betul Bapak. Mungkin tujuan pembicaraan kali ini yang ingin Pak Nanang sampaikan Iya. bagaimana Iya, kayak Bu. gitu ya. Iya, terima kasih Bu Ati. Hmm. Dengan ngobrol seperti ini, berbincang dengan Bu Ati, saya kira nanti saya bisa mendapatkan solusi gitu, Iya, dari iya, permasalahan saya bisa mengidentifikasi masalah Iya, dari kelas yang saya ajar Bu, terutama ini kan sangat luar biasa sekali Bu. Iya, Anak-anak iya. ini ada kelas 11 sama kelas 12 Bu. Nah, cenderungnya yang di kelas 11 ini memang agak menurun untuk semangat belajarnya. Iya, Ngaten, Bu. iya. Oke. Iya betul. Tadi yang disampaikan Pak Nanang ada penurunan. Betul Ibu. Mungkin yang saya ingin tahu gambaran penurunannya gimana? Betul Iya. Ibu. Oke. Terkait dengan pembelajaran mungkin hampir yang saya ajar itu kan anak IKM 789 Bu, itu kalau penjurusan IPS Bu ya, dibandingkan yang IKM 1, 2, 3, 4 itu kan yang MIPA nggih. Iya. Memang dengan saya memberikan metode pembelajaran yang hampir sama dengan MIPA itu memang tidak bisa serta-merta ditangkap sama anak-anak. Iya, betul. Penurunannya itu pada waktu ketika saya mengaplikasikan Bu, Hmm. dengan memberikan contoh, kemudian latihan, itu mereka untuk mencobanya itu Bu, nah itu agak kurang Bu responnya gitu. Mereka cenderung agak ya melemah lah, nggak bisa Iya, Pak, betul. belum mencoba tapi sudah bilang, duh saya nggak bisa lah Pak, nah, mintanya iya, iya. dibimbing terus gitu. Sementara kan Iya. saya perlu mengembangkan yang namanya mandirinya siswa ya Bu, Iya, ya, dengan betul, kolaborasi anak-anak diskusi kelompok. Kalau mungkin di kelas yang IPA sudah berjalan, nah sementara ini antusias semangat belajarnya anak untuk mencoba terutama itu belum maksimal di kelas yang saya ajar itu. Betul Bapak. Memang kondisi murid sekarang berbeda-beda ya Pak. Betul, Ibu. Makanya kita harus mencari strategi kenyamanan siswa belajar ya. Insya Allah Pak Nanang bisa ya untuk mengatasi anak-anak lebih semangat lagi. Ya, betul. Mungkin untuk kedepannya strategi yang diambil pada pas pembelajaran Pak Nanang berikutnya gimana Bapak? Baik. Ya. Memang dengan keadaan yang seperti itu saya harus berpikir bagaimana caranya pembelajaran saya bisa diterima dengan maksimal. Memang tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Ada beberapa yang namanya ide yang sudah dan dua yang belum Bu. Iya betul Bapak. Yang pertama itu saya memang
mendiagnosis dulu Bu. Jadi nggih, kenapa kok seperti ini? Sudah saya lakukan itu dengan mendiagnosis awal, dengan gaya belajarnya Bu. Nah, saya menggunakan yang Aku Pintar itu, kita dapatkan ternyata karakteristik anak-anak yang saya ajar itu yang di PKM 7, 8, 9 gitu. Itu terutama visual kinestetik, visual kinestetik. Walaupun ada auditori ataupun visual. Nah, sebagian gabungan sebagainya itu tidak terlalu signifikan lah kalau banyak. Kemudian setelah saya diagnosis awal itu, selanjutnya saya memberikan memang pembelajaran diferensi konten Bu. Jadi saya laksanakan itu. Dari 2 tadi ya harapannya memang ada perubahan gitu. Memang sedikit banyak membantu ketika siswa dikelompokkan dengan gaya belajarnya yang sama, ada antusiasme. Nah, mau mencoba, cuman memang belum terlalu maksimal pada hasil gitu. Betul. Bagus itu Bapak untuk tahap awal untuk mengobservasi gaya belajar anak itu memang sangat penting sekali ya. Memang anak-anak zaman sekarang itu nggak mau disamakan gitu kalau senangannya ojo dibandingin gitu ya Pak. Jadi Pak Nanang udah bagus sekali. Yang berikutnya Bapak, mungkin untuk anak-anak yang tadi bermasalah, Pak Nanang bisa melihat grade-nya atau levelnya berapa Pak untuk sementara ini? Kalau memang sebelum saya lakukan treatment Bu, itu level anak di angka 5 mungkin. 5 di angka 5 atau 10 itu karena ya memang responnya sangat kurang sekali. Sangat kurang sekali. Nah, harapan saya memang itu ada peningkatan lah Bu, level lah seperti itu. Oh, masih 5 ya Bapak? Masih 5. Jadi untuk kedepannya biar ini Pak, kan sekolah menginginkan untuk gaya belajar anak, minat anak itu setara. Mungkin strategi Pak Nanang selanjutnya agar bisa naik levelnya itu bagaimana caranya? Memang saya harapkan itu kan dari level 5 tadi bisa menjadi 8 atau 9 Bu. Amin. Nggak bisa mulu-mulu memang untuk yang belajar matematika saya ajar gitulah. Dari itu tadi yang sudah saya coba Bu kasih treatment dengan diagnosis awal, kemudian dengan pembelajaran diferensiasi, itu yang belum Bu, mungkin yang harus saya terapkan itu dengan pendampingan Bu. Pendampingan itu pada waktu nanti anak diskusi kelompok Bu, saya memang cenderungnya belum terlalu eksplor mereka supaya menuntun satu persatu kelompok ketika diskusi dan bisa memastikan bahwa ini anak sudah berkembang. Bu. Karena mungkin karena waktu yang terbatas Bu ya, dengan jumlah kelompok kan, nah saya kadang-kadang cuma fokus pada 1 atau 2 kelompok yang lain nggak punya waktu, makanya mungkin yang harus saya tekankan di situ. Berarti yang harus saya ambil adalah bagaimana saya memberikan porsi yang sama ke anak-anak dan melihat perubahannya gitu. Dituntun sampai mereka bisa lah gitu. Bagus. Jadi dengan pendampingan ya, memang anak kalau didampingi itu senang atau istilahnya kita ekstra perhatiannya Bapak. Saya sangat setuju sekali. Semoga anak-anak kita itu dapat belajar dengan senang, nanti hasilnya baik kayak gitu Bapak. Mungkin ini cara tadi sudah bagus Bapak. Mungkin untuk pelaksanaannya nanti Pak Nanang lakukan kapan gitu Bapak? Iya, untuk eksekusi waktu Bu, memang saya merencanakan itu lebih cepat lebih baik. Amin Bapak. Karena kita nanti di minggu depan itu kan sudah mulai di P5-nya Bu. Makanya mungkin saya biar mengawali yang IKM 7 ini Bu, besok pagi hari Senin sebelum P5, berarti minggu depannya lagi hari Senin mungkin saya akan aplikasikan itu pada pendampingannya Bu. Nah, pada waktu diskusi kelompok pendampingan yang saya lakukan supaya lebih intensif lagi. Harapannya meningkatkan semangat anak dan daya teknya ya Bu ya. Teknya itu anak bisa memahami apa yang saya sampaikan dan anak bisa ada peningkatan. Terima kasih Bapak. Saya tunggu nanti semoga setelah coaching ini anak kita itu lebih semangat belajar lagi ya Pak. Terima kasih Bu Ati sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu ya. Enggak apa-apa Bapak. Jadi
selamat bertugas lagi. Oke. Ya, saya juga terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ade. Saya permisi dulu. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto, Bu Nurul. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi sehat ya, Bu Nurul, Pak Toto. Alhamdulillah, sehat. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan coaching ya, Pak Toto dengan Bu Nurul. Yang insya Allah nanti saya di sini sebagai observer, kemudian Pak Toto berperan sebagai coach dan Bu Nurul sebagai coachee. Nah, perlu saya ingatkan Bapak Ibu bahwa dalam coaching ini kita menggunakan alur tirta nggih, dengan penentuan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nggih. Apakah bisa dipahami Pak Toto, Bu Nurul? Nggih, saged Pak. Jadi Nggih. selain tadi alur tirta, saya juga sudah mempersiapkan untuk 3 langkah untuk pengambilan coaching tadi, yaitu pertama untuk kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan dengan hati, Ya. dan yang terakhir itu menyiapkan pertanyaan berbobot Pak. Nggih. Nggih. Betul Pak Nanang dan Pak Toto, mudah-mudahan dengan praktek coaching hari ini kita bisa mengambil manfaat dan nanti kedepannya untuk implementasi kita untuk pengembangan pembelajaran di kelas. Baik. Bisa kita mulai Pak? Monggo bisa Nggih. dimulai Baik. Pak, Bu. Ya. Enggak. Siap. Oke. Baik, Bu Nurul, Pak Toto, Nggih. alhamdulillah dapat berjalan lancar. Untuk tadi kita melaksanakan coachingnya, Bang. Nggih. Pak, saya sudah memperhatikan tadi dari agak jauh, nggih. Ternyata perjalanannya luar biasa sekali. Pak Toto sudah menerapkan alur tirta juga. Dan saya amati pada waktu coaching sebagai coachingnya Bu Nurul juga sudah bisa mendapatkan solusi, Bu ya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Nurul pada waktu coaching tadi, Bu, bisa disampaikan? Iya, Oke. saya sharing sedikit Pak, Oke. bahwasanya ini adalah hal yang baru bagi saya mengenai praktek coaching ini. Utamanya adalah karena kami bermitra, jadi coach dan coach itu seperti sebuah mitra yang berkolaborasi Iya. dalam memecahkan sebuah masalah. Betul sekali. Jadi saya diberikan motivasi Pak dari dalam diri saya untuk menggali permasalahan tersebut dan kemudian merancang bagaimana mencari celah untuk solusi yang bisa saya laksanakan Oh, Pak. nggih, betul sekali. Nggih, kalau sebagai coach bagaimana Pak, perasaannya tadi pada proses Iya. coachingnya sendiri? Jadi betul Pak, tadi saya sepakat dengan apa dikatakan oleh Bu Nurul, bahwasanya dengan alur tirta ini kita juga sebagai partner gitu. Iya. Sebagai partner, selain itu juga kita ini melatih saya untuk melakukan suatu pendekatan dan saya bisa menjadi seorang pendengar yang baik Oh, betul. dengan menghadirkan hati, Iya, Pak. terus kemudian berlatih untuk menyusun pertanyaan lebih berbobot, Betul, Pak. sehingga itu nanti bisa menggugah kesadaran dan motivasi dari Internal. ya. internal Nggih, yang bersama. bersangkutan. Oke, nggih. Sepakat, Bu Nurul, Pak Toto. Kalau misalnya saya boleh memberikan skala 1 sampai 4, Pak Toto sudah melaksanakan coachnya itu sampai skala 4, Pak. Luar biasa sekali. Sehingga yang kita rencanakan dalam proses coaching ini gitu, kita bisa mendapatkan manfaat, bisa memberikan suatu gambaran nantinya ketika kita praktek langsung di sekolah, kepada rekan sejawat ataupun kepada siswa. Gitu, Ya. Bapak Ibu, Baik, terima kasih sama-sama Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Terima kasih.